Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah terima kasih sudah memilihku. Masya Allah. Ada maju. Nah, tadi dipanggil merem aja. Oh, merem bukan aneh. Oh lagi ngebayangin ya tadi ya. Iya. Terus gimana nih Bib nih lanjut nih kita ya. Bagaimana caranya seorang suami bisa menerima istri yang keras kepala sekarang nih. Yang maunya menang sendiri, egois. Dan sebagai suami ini harus bagaimana? Mohon izin silakan. Kok bisa tepat semua ya? Silakan Bib mohon izin. Ustaz siapa namanya? Ustaz sama saya kok. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika seseorang memiliki seorang istri yang keras kepala. Keras kepala tuh maknanya adalah nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin, nggak bisa diomongin. Semoga Allah jaga kita daripada istri-istri tersebut. Dan alhamdulillah istri saya di rumah subhanallah nggak keras kepala. Tapi punya pendirian yang kuat. Hah? Maknanya adalah kasih dia pemahaman agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba tersebut, maka Allah akan memudahkan setiap urusannya dan ditambahkan agamanya. Yufaqihu fid din, ya kan? Disinilah yang kita harus pahamin. Ketika kenikmatan agama didapat oleh seorang hamba, istri ketika dia mau menjadi istri yang soleha, belajar agama, suami ajak ke majelis taklim dan suaminya menuntun istrinya hadir ke majelis taklim, suaminya juga belajar agama dan mengerti memahami aturan Allah, maka hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Sehingga apa? Istri tersebut menjaga-jaga ada remnya. Oh ternyata ini gak boleh. Oh ternyata ini kurang ajar. Oh ternyata bidadari itu ngoceh-ngoceh. Ini calon suami saya. Jangan engkau sakiti dia. Karena ini hamba yang soleh. Jadi juga ada kalimat juga yang indah, apa kalimatnya? Bahwasanya seorang istri yang kurang ajar terhadap suaminya, maka istri tersebut bisa dikatakan istri yang nusus. Istri yang nusus bisa tidak masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati. Boleh berkalimat, boleh berkata-kata. Tapi kita lihat apakah suaminya mudah meridhokan atau suaminya malah menyumpahin. Kalau kalian, wahai para istri, mendapatkan suami yang tukang nyumpahin, celaka kalian. Wahai para istri, kalau kalian maki-maki, kalian hinakan, kalian omelin, kalian cemberutin, bahkan kalian maki-maki, kalau dia nggak ridho, celaka. Hancur kalian. Sehingga apa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Seorang istri yang dia biasa dengan lidahnya, dengan kalimatnya, berkata-kata yang tidak baik, maka berhati-hatilah, minta ampunan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, taubatan nasuha. Sehingga apa? Allah ridhoi. Dan suami harus mengajarkan agama, mendidiknya dengan didikan yang baik, mencontohkan yang baik, berkalimat yang baik, berkata-kata yang terbaik terhadap istrinya. Agar apa? Istri hatinya tersentuh jiwanya. Dan berkata dengan kalimat yang indahnya, bahwasanya apa kalimatnya? Oh suami saya udah baik, udah soleh, udah sayang. Udah diomelin dia diem aja. Rezeki dikeluarin tetap dikeluarin. Rezeki dikasih tetap dikasih. Ada suami ya kan, udah diomelin istrinya dia tetap diam. Dia gak marah. Dia tetap menikmati omelan dan ocehan daripada suaminya. Masya Allah. Akhirnya apa? Istrinya yang ngomel, iya. Ya, istrinya yang ngomel tapi suaminya diam. Suaminya nikmatin aja. Ya kan? Ini yang bahaya adalah istrinya. Kalau suaminya gak ridho, subhanallah. Tapi kalau suaminya ridho, beruntung. Oh Masya Allah. Udah sini aja jangan mana-mana Bib. Kita mau lanjut nih Bib nih. Kita mau lanjut mendengarkan curhatan. Biasanya kan memang ada yang curhat. Nah kali ini kita mau kasih kesempatan bintang tamu kita curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Nah dengan senang hati kita minta ini Mas Eko nih. Mohon izin Mas Eko boleh maju ke depan. Kita kasih kesempatan Mas Eko buat curhat dulu buat curhat. Maaf Bapak yang ini nanti ya bagiannya duduk dulu ya. Sabar. Oke sebelah sini Mas Eko geser lagi. Iya. Terima kasih banyak Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ya Ustadz mungkin ini saya mau ngawali di luar tema ini Ustadz. Gak apa-apa kan Ustadz? Apa-apa boleh silakan Mas Eko boleh. Karena ini mungkin keresahan saya kaitannya dengan teman-teman disabilitas tunanetra itu Habib. Karena yang saya perhatiin saya lihat khususnya teman-teman di pondok pesantren tuh Ustadz.
itu banyak sekali potensi mereka tuh Pak Ustadz, mereka beragam potensinya, mereka bisa IT, mereka bisa bahasa, bahkan mereka bisa jadi pengusaha gitu Ustadz, Masya Allah. pedagang gitu. Akan tetapi memang kesempatan atau pemberdayaan yang buat saya masih belum maksimal, itu yang saya lihat. Oh Masya Allah. Itu yang saya lihat di pesantren Ustadz. Mungkin di luaran sana masih banyak sekali teman-teman yang punya potensi yang besar, tapi hanya saja mereka belum diberdayakan gitu Ustaz. Nah itu yang pertama Ustaz, keresahan saya, mereka bagaimana ya untuk bisa nantinya diberdayakan di masyarakat atau di luar gitu Ya, Ustaz. Untuk mengangkat potensi itu tadi ya. Oke. Yang berikutnya? Yang berikutnya kaitannya ini Ustaz, ketika kan kita itu ragu untuk menikah karena itu tadi Ustaz, kita pekerjaan belum memiliki, jadi kita takut kita menikah tapi pendapatan yang belum menentu, belum ada gitu. Kita takut khawatir kita nggak bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarga gitu. Oke, sabar. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, itu dulu ya. Oke, pengen nggak menikah Mas Eko tapi? Pengen dong. Pengen banget ya. Oke, iya. Coba Habib Usman mau izin dijawab sekalian, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika keterbatasan dan memiliki potensi yang besar untuk bisa melakukan yakni pekerjaan, usaha atau punya kemampuan yang lain, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang sangat hebat sebetulnya. Kepada siapa? Kepada mereka yang kekurangan. Misalkan hilang penglihatannya tapi indera pendengarannya lebih tajam lagi. Betul gak seperti itu? Betul Ustaz. Ya, sangat lebih tajam lagi dan bahkan bisa mendengar lebih bagus, sangat lebih bagus lagi. Dan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut ataupun cobaan tersebut, maka bersabarlah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kasih jalan keluar yang terbaik baginya. Dan oleh karena itu, ini adalah tugas siapa? Orang sekeliling kita, sekitar kita, dan juga kepada pemerintahan dan juga kepada dinas-dinas yang terkait untuk bisa memperdayakan. Tolong dibantu, tolong dikasih arahan, dikasih bimbingan, dan dikasih tempat pekerjaan yang layak untuknya dan dikasih keterampilan sehingga apa? Bisa sebagai anak bangsa, ya kan? Bisa membantu atau bisa memperdayakan apa yang bisa dikerjakannya sehingga apa? Sehingga ada nih usaha yang bisa dilakukan oleh kami para disabilitas. Santri, ya disabilitas kan, itu yang punya banyak potensi. Untuk bisa bekerja entah misalkan belajar melakukan karya seni atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mudah-mudahan dibantu. Dan tentunya kami juga berharap, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, yang berkah, kenikmatan dan juga dikuatkan iman Islamnya dan diberikan kesabaran sehingga apa? Dimudahkan daripada setiap urusannya dan Allah sentuh hati mereka yang terkait ataupun pengusaha-pengusaha untuk bisa mempekerjakan sehingga apa? Sehingga ada maknanya dan ada ada yang bisa didapatkan bisa ya. didapatkan. Masya Allah. Ustaz Syam ditambahkan, silakan Ustaz Syam. Dengan segala kekurangan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, keterbatasan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap diperintahkan oleh Allah untuk memanggil seluruh manusia datang ke Baitullah guna berhaji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin kemampuan saya ini bisa mencapai seluruh dunia ya Allah. Suara saya tidak sekencang itu. Tapi tugas dari Allah cuma cukup manggil aja udah, panggil. Nanti urusan nyampe nggak nyampe-nya, nanti Allah yang akan sampaikan. Ini yang mesti ditanamkan kepada teman-teman daripada santri-santri supaya tidak berputus asa. Maksudnya adalah dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kalau Allah berkehendak maka wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, buat seluruh daripada orang-orang yang punya wewenang, maka dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Jangan dilihat daripada fisiknya, mungkin kelihatan teman-teman disabilitas, mohon maaf ini, punya kekurangan di sini, tapi ketahuilah mereka punya kelebihan di sebelah mana. Subhanallah, maka yang akan bertanggung jawab di hari kiamat nanti adalah mereka pemangku-pemangku jabatan, orang-orang yang berwenang, yang belum hadir kepada saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka mampu tapi dipandang sebelah mata. Sebenarnya mereka adalah ahlinya, tapi justru memberikan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Subhanallah, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Allah Masya Subhanahu wa taala. Allah. Jadi buat teman-teman santri jangan putus asa, dan buat seluruh yang memangku jabatan, yang mempunyai wewenang, hati-hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, Habib. Ya, jadi intinya sebenarnya boleh duduk silakan Ustaz Syam Habib. Jadi intinya sebenarnya ini tinggal bagaimana caranya tetap teman-teman ini mengasah kemampuan ya Mas Eko ya. Nanti insya Allah nih mudah-mudahan ada banyak-banyak pengusaha-pengusaha yang bisa menangkap teman-teman ini supaya bisa dikaryakan gitu. Masya Allah karena keahliannya. Alhamdulillah di pondok juga kami emang Kenapa? di pondok juga kami emang ditempa untuk bisa memantaskan untuk nantinya Ini Masya bisa Allah. dibudayakan mungkin di luar gitu Ustaz. Masya Allah. Karena gini, Mas Eko harus yakin dan termasuk yang nonton bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqu. Sudah diatur semua rezekinya pasti ada. Masya Allah. Yang penting mau bergerak. Iya, kita lanjut dulu Ustadz ya. Sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Kita masuk dulu di segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Mau nanya apa Ustadz Maulana? Aku mau nanya sama Mas Eko. Ah. Alhamdulillah Mas Eko tadi ditanya sama Mas Fadli. Alhamdulillah mau menikah. Jawabnya iya. Mau dong. Dengan Lantang. lantang. Iya mau. Iya Ustaz. Satu pertanyaan saya. Bagaimana apa kriteria calon pasangan Mas Eko? Itu dia, aku baru mau nanya ke Ustadz. Gimana tuh? Kalau kriteria dari Mas Eko kalau sendiri? Mas Eko sendiri, keinginannya wanitanya seperti ini. Ayo. Aku ya, yang pertama solehah itu Ustadz ya. Amin. Terus dia itu pengertian, Pengertian. sabar, sama tulus aja sih cinta sama aku. Tunggu dulu. Ya. Sudah ada enggak? Kan kriteria sudah ada. Iya. Enggak yang lagi PDKT. Kalau lagi PDKT ada Ustadz. Ada. Nah, sekarang kita nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana sebelum nanti tausiah, saya mau nanya. Ustadz Maulana mau nikah lagi enggak? Ditawain Mas Eko. Kita akan Gimana? lanjutkan setelah yang satu. Jamaah, alhamdulillah.